Bab 888. Mencapai tempat tujuan. Kingston Jiang ada di pulau itu dan menunggu lama, tetapi Sky tidak membawa siapapun. Sekarang, dia sedikit kesal. Karena dia merindukan Klutang yang jauh di Jiangsong. Duduk di batu di tepi laut, melihat laut yang berjatuhan, dengan sentuhan kesedihan di wajahnya, setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan berdiri. Sky pasti akan datang, bahkan jika Sky tidak datang, kakek akan datang, ambil kesempatan ini untuk memeriksa naga. Kingston Jiang melangkah maju dan kembali ke jurang naga. Gua tempat Hamaru berada. Kingston Jiang masuk. Ada tumpukan rumput liar di dalam gua. Hamaru duduk bersila di atas rumput liar, dengan cahaya aneh yang menyinari dirinya. Ketika Kingston Jiang datang, dia berhenti berlatih dan berdiri. Kingston Jiang mengulurkan tangannya, membayangkan kekuatan tenaga di ujung jarinya, menulis sebuah kalimat di tanah. Apakah kamu tahu di mana naga itu? Aku ingin melihatnya. Hamaru melirik Kingston Jiang dan menulis, jangan, naga itu sangat kuat. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu dan aku lawan. Jika kita ganggu naga itu sekarang, ini adalah bencana bagi kita. Benar-benar menakutkan. Kingston Jiang tidak percaya. Itu hanya binatang buas. Bahkan jika dia tidak bisa bertarung, tetapi dengan kekuatannya, seharusnya tidak ada masalah untuk menyelamatkan hidupnya. Sangat kuat, sangat kuat. Hamaru menulis kata-kata ini dan mengabaikan Kingston Jiang. Kingston Jiang juga tertekan. Hamaru tidak memimpin jalan, dan dia tidak repot-repot mencarinya. Jika dia mengganggu naga dan menghadapi bahaya, itu akan merepotkan. Dia juga duduk bersila di tanah dan mulai berlatih. Sekarang, di laut, sebuah kapal pesiar besar melaju dengan cepat. Di kapal pesiar, sebuah ruangan. Klutang, dalam gaun hitam, duduk bersila di tempat tidur, tatapan hitam keluar dari tubuhnya, dan napas kuat menembus tubuhnya. Dia mengambil kesempatan ini untuk menyerap energi darah dalam tubuh. Sekarang dia telah mengambil darah Kirin, darah naga, dan darah Phoenix. Darahnya telah bermutasi sepenuhnya dan mengandung energi yang sangat menakutkan. Saat menyerap, dia merasa sedikit gelisah. Dalam pikirannya, pengisian otak yang konstan menunjukkan adegan kematian Kingston Jiang, dan suara konstan teriakan minta tolong Kingston Jiang terdengar. Pada saat ini, dia marah, berkeringat deras, dan butiran besar keringat menetes di pipinya. Dia merasa jika dia melanjutkan, dia pasti akan dirasuki iblis dan disihir. Dia segera berhenti. Setelah mendesak jurus Sangking, pikiran kacau di benaknya perlahan menghilang. Dia berdiri, menyeka keringat dari wajahnya, mengambil pedang pembasmi iblis di sampingnya, dan berjalan keluar ruangan. Datanglah ke pelat baja di luar kapal pesiar. Berdiri di atas pelat baja, melihat laut terang di kejauhan, ada sedikit kekhawatiran di wajahnya yang pucat. Kingston Jiang, apakah kamu hidup atau mati? Kamu berjanji padaku untuk membawa darah naga. Kembalilah bagiku, kamu tidak boleh mati. Klok, klok, klok. Suara sepatu hak tinggi yang menyentuh tanah terdengar. Klutang berbalik dan membuang muka. Seorang wanita tinggi, berkulit putih dengan rambut kastanya panjang dan temperamen yang luar biasa berjalan perlahan. Alisnya seperti gigi bulan sabit, matanya jernih dan transparan, dengan energi spiritual. Fitur wajahnya sangat indah, seperti karya seni yang diukir dengan hati-hati, tanpa ada kekurangan yang ditemukan. Wanita itu datang dan muncul di depan Klutang. Klutang menatapnya dengan sedikit ketidakpuasan dalam ekspresinya, dan bertanya, apa, ada yang salah? Orang ini adalah Winona Jiang. Meskipun Klutang mengharuskan hanya yang terkuat di tingkat alam ke-8 yang memenuhi syarat untuk pergi ke laut, Winona Jiang tetap mengikuti karena dia juga mengkhawatirkan Kingston Jiang dan memikirkan Kingston Jiang. Tidak, hanya sedikit bosan di kamar. Jadi aku keluar dan berjalan, tapi aku tidak menyangka kamu ada di sana. Winona Jiang berbicara dengan lembut. Suaranya enak di telinga, seperti nyanyian bebek Mandarin,
yang membuat orang merasa senang. Dia berdiri di sebelah Klutang, rambutnya yang panjang terganggu oleh angin laut. Dia mengulurkan jarinya yang ramping, membelai rambut panjang kastanyenya yang telah acak-acakan, melihat ke kejauhan, dan menghela nafas. Klu, jangan salahkan aku. Aku tidak menyalahkanmu. Klutang tanpa ekspresi dan berbicara dengan tenang. Meskipun dia tidak memiliki ekspresi apapun, napasnya sangat dingin, dan dia memiliki aroma penolakan. Hai. Winona Jiang menghela nafas. Dia tahu bahwa Klutang menyalahkannya. Bagaimanapun, itu karena masalahnya yang menyebabkan begitu banyak perubahan. Aku tidak menyangka bahwa Kingston memiliki kasih sayang yang mendalam padamu. Setelah mencari selama 1 tahun, setelah mengetahui bahwa kamu aman, tetapi kehilangan ingatannya, dia menempuh bahaya di luar negeri untuk keberadaan naga itu. Sekarang aku juga berharap Kingston masih hidup. Aku sedikit lelah, jadi aku pergi ke kamarku untuk tidur. Klutang berbalik dan pergi. Kalimat Winona Jiang, berharap Kingston Jiang masih hidup, menyentuh hati sanubarinya. Kesedihan muncul di hatinya tanpa sadar. Pada saat berbalik, air mata kristal jatuh dari sudut matanya. Winona Jiang berdiri di atas pelat baja dan menatap Klutang yang pergi. Kapal pesiar itu bergerak cepat melintasi laut. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Akhirnya sampai di tempat tujuan. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 hari untuk terbang, tetapi dibutuhkan 3 hari penuh dan 3 malam untuk menerbangkan kapal pesiar. Pada saat ini, banyak orang berdiri di atas pelat baja kapal pesiar. Kepalanya adalah Sky. Sky melihat ke banyak pulau di depan, dan tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia berkata, ini. Sebelumnya, Kingston dan aku turun dari pesawat di sini. Pesawat tetap berada di pulau di depan kami. Dan kami memilih untuk membuat perahu ke pulau tempat jurang naga berada. Kapal pesiar itu merapat perlahan dan muncul di tepi sebuah pulau. Kerumunan berkumpul bersama. Mulai membahas penanggulangan. Klutang berkata, kapal pesiar tetap di sini. Ini bukan pilihan terakhir. Kamu tidak boleh mendekati jurang naga, dan tidak boleh menggunakan senjata berteknologi tinggi dengan daya mematikan yang besar. Yang lain memilih untuk naik perahu di kapal pesiar ke jurang naga. Apakah ada yang punya pendapat? Klutang memandang semua orang. Tidak. Semua orang berbicara serempak. Baik. Klutang berkata, aku harap ketika saatnya tiba, semua orang akan bekerja sama untuk membunuh naga. Adapun Ratu Naga, semua yang ada di tubuh naga akan dibagi rata, tidak seperti Tortura, untuk merebut pil batin dan melakukan baku tembak. Semua orang tidak berbicara. Sebaiknya dibagi rata. Jika tidak dapat membagi sama rata, maka pada akhirnya harus mengandalkan kemampuan sendiri. Setelah diskusi singkat, semua orang mulai naik perahu di kapal pesiar ke pulau tempat jurang naga berada. Perahu-perahu ini tidak terlalu besar, setiap perahu hanya bisa menampung 3 atau 4 orang. Klutang berada di perahu dengan Marco Jiang. Dalam perjalanan ke jurang naga, Marco Jiang berkata, Klu, kamu terlalu nyata, meskipun mereka mendengarkanmu sekarang, tetapi begitu Ratu Naga terbunuh, demi darah naga, untuk harta naga, semua orang pasti akan mengambil tindakan, dan pasti akan ada pertempuran sengit. Klutang tahu hal ini. Namun, dia membawa orang-orang. Tidak peduli apa, dia harus membawa mereka pulang dengan selamat. Dia memandang Marco Jiang dengan sentuhan harapan di wajahnya, dan berkata, kakek, aku mungkin tidak dapat mengendalikan orang lain, tetapi aku harap kamu tidak bertindak melawan orang lain karena harta naga. Bersambung.